Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar meskipun hanya melalui video pembelajaran ini. Untuk mengawali pertemuan pertama ini, Bapak akan mengenalkan kepada kalian semua tentang perangkat komputer, di mana perangkat komputer ini banyak digunakan oleh orang-orang dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, ini ada beberapa contoh perangkat komputer. Dari mulai komputer yang berkabel, ada juga komputer yang tidak berkabel atau komputer wireless. Untuk itu, mari sama-sama kita bahas satu persatu perangkat-perangkat komputer berikut ini. Yang pertama adalah CPU atau Central Processing Unit. Ini adalah contoh CPU. Kalau kita perhatikan, di sini ada sebuah tombol, yaitu tombol power on untuk menghidupkan komputer. Ada juga beberapa tombol pendukung lainnya seperti tombol USB dan tombol earphone. Di dalam CPU ini banyak sekali komponen-komponen yang tertanam di dalamnya. CPU ini berfungsi untuk pusat pengoperasian komputer. Jadi segala hal yang ada di komputer ini berasal dari CPU. Berikutnya adalah monitor. Monitor ini berfungsi untuk menampilkan data grafis dari CPU. Kita bisa melihat video, bisa melihat foto, dan juga bisa menampilkan data yang kita masukkan berupa ketikan ataupun gambar. Selanjutnya adalah perangkat keyboard. Nah, kalian sudah tidak asing lagi tentunya melihat keyboard-keyboard yang ada di sekitar kalian. Untuk yang keyboard sebelah kiri, ini adalah keyboard lengkap dengan berbagai macam tombol di atasnya. Selain itu, keyboard ini juga berfungsi untuk memasukkan data berupa huruf, angka, dan simbol. Kalau yang di sebelah kanan ini adalah keyboard LED alias keyboard yang memiliki lampu. Berikutnya adalah mouse. Nah, seperti ini gambar-gambar mouse. Sekali lagi, kalian juga sudah tidak asing lagi tentunya melihat mouse di sekitar kita. Mouse itu sendiri fungsinya adalah untuk mengatur pergerakan kursor. Nah, kursor ini adalah tanda panah yang bergerak-gerak ke kiri, kanan, ke atas maupun ke bawah dan ke segala arah. Di sini ada beberapa mouse yang berkabel, ada juga yang tidak berkabel alias wireless. Selanjutnya adalah perangkat komputer yang dinamakan printer. Nah, printer ini fungsinya adalah untuk mencetak data dari komputer. Apapun yang kalian buat di komputer akan dicetak pada alat ini, yaitu printer. Berikutnya, flash disk. Apa itu flash disk? Kita lihat, flash disk adalah sebagai alat menyimpan data untuk kapasitas kecil. Flash disk ini bisa kita gunakan untuk menyimpan data yang kecil seperti menyimpan data berupa dokumen, berupa lagu-lagu, berupa video-video yang kecil, ataupun berupa aplikasi. Nah, flash ini juga bisa dibawa kemanapun karena bentuknya yang sangat kecil. Berikutnya adalah hard disk. Seperti inilah contoh gambar hard disk. Hard disk itu sendiri fungsinya sama dengan flash disk, tetapi untuk menyimpan data yang berkapasitas besar. Kalau kita perhatikan, di sini ada piringan yang di dalamnya berupa simpanan data-data.
Dan hard disk ini berada di dalam CPU. Lalu DVD drive. Nah, seperti ini DVD drive fungsinya untuk membaca DVD atau CD-ROM. Pernah lihat DVD seperti ini? Nah, DVD ini bisa dimasukkan dalam DVD drive yang berada di CPU. Berikutnya, perangkat yang ada di dalam CPU yaitu berupa motherboard atau papan utama. Nah, inilah motherboard. Bentuk-bentuk motherboard seperti ini berada di dalam CPU. Banyak sekali komponen-komponen yang terpasang di dalam motherboard. Seperti ada tabung-tabung kecil di sini, ada fan atau kipas angin, dan juga ada beberapa komponen lainnya. Di sini juga ada colokan USB dan earphone serta mikrofon. Fungsinya adalah penghubung antar perangkat yang terpasang. Jika tidak ada motherboard, maka kita tidak bisa menjalankan CPU. Selanjutnya adalah prosesor atau bisa disebut juga otak komputer. Disinilah seluruh proses komputer dijalankan. Nah, ini adalah sebuah prosesor. Ukurannya sangat kecil. Meskipun kecil tetapi fungsinya sangat besar. Dan prosesor ini fungsinya adalah mengontrol jalannya sebuah sistem komputer. Berikutnya yaitu RAM atau singkatan dari Random Access Memory. Fungsinya untuk tempat penyimpanan data sementara. Nah, komputer atau laptop yang prosesnya cepat atau lancar tergantung dari RAM yang kita miliki. Jika RAM-nya besar, maka komputer dan laptop pun berjalan lancar. Nah, ini adalah bentuk RAM. Bentuknya seperti penggaris, ya. Dipasang di dalam motherboard. Nah, seperti ini. Itulah beberapa perangkat komputer yang berada di sekitar kita. Dari mulai yang terlihat maupun yang tidak terlihat atau berada di dalam CPU. Itulah pertemuan pertama kita. Silakan diulang-ulang kembali video ini untuk mengingat kembali apa yang telah Bapak bahas tadi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dari Bapak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.